وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dikumpulkan oleh Allah di masjid yang penuh berkah ini. Semoga Allah kumpulkan kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang buah dari beriman kepada takdir ya. Kita tahu bahwasanya di antara rukun iman yang 6 adalah al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk ya. Maksud dari yang baik dan yang buruk maksudnya terkait dengan al-muqaddar, yaitu yang ditakdirkan. Artinya Allah mentakdirkan ada kejadian-kejadian baik yang kita sukai dan ada kejadian-kejadian buruk seperti musibah yang tidak kita sukai. Tetapi perbuatan Allah mentakdirkan yang baik dan yang buruk itu semuanya adalah baik. Karena perbuatan Allah mentakdirkan yang baik atau yang buruk itu semuanya dibangun di atas hikmah. Ada hikmah di balik itu semua. Makanya di antara doa istiftah Nabi SAW, Rasulullah SAW berkata, "Wasyarru laisa ilaik." Wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidak kembali kepada engkau. Artinya semua yang Allah takdirkan itu baik, perkara yang baik menurut pandangan kita atau perkara yang buruk menurut pandangan kita, di balik itu semua pasti ada hikmah. Karena ketika Allah mentakdirkan Azza wa Jalla, beliau mentakdirkan segalanya dibangun di atas ilmu dan di antara dibangun di atas sifat al-hikmah. Ketika kita belajar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi sifat-sifat Allah menjadi sifat fi'liyah dan sifat dzatiyah. Sifat fi'liyah yaitu sifat-sifat yang terkait dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah lakukan. Jika Allah tidak berkehendak, tidak Allah lakukan. Seperti apa? Seperti rahmat, seperti murka. Allah murka kepada sebagian orang karena ada sebab yang membuat Allah murka kepadanya, dan Allah merahmati sebagian orang karena ada sebab Allah merahmatinya. Seperti cinta, Allah benci ya, itu namanya sifat ikhtiyari atau sifat fi'liyah, sifat-sifat Allah yang terkadang Allah lakukan, terkadang tidak Allah lakukan, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sifat kedua yang disebut dengan sifat dzatiyah. As-sifat dzatiyah itu sifat-sifat la tanfaq an dzatillah, yaitu sifat-sifat yang tidak pernah terlepas dari Allah. Selalu Allah bersifat demikian. Selalu Allah bersifat demikian. Sifat-sifat dzatiyah banyak seperti wajah. Allah selalu memiliki wajah, sifat tangan. Di antaranya juga sifat-sifat ilmu. Allah selalu berilmu. Tidak pernah Allah tidak berilmu. Allah selalu apa? Berilmu. Di antara sifat dzatiyah adalah sifat al-hikmah. Allah selalu bijak dalam menentukan segala sesuatu. Pasti apa? Pasti bijak. Dan kudrah juga sifat dzatiyah. Allah pasti kudrah, pasti melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Nah, bicara tentang takdir. Takdir kalau kita bahasakan secara sederhana, yaitu Allah mentakdirkan, yaitu Allah merencanakan semua sesuatu yang sebelum Allah jalankan ya. Kemudian Allah eksekusi dan sesuai dengan apa yang Allah telah tetapkan. Oleh karenanya para ulama mengatakan beriman kepada takdir ada 4 maratib, ada 4 tingkatan. Jika kita mengimani 4 tingkatan ini, berarti iman kita kepada takdir iman yang benar. Yang pertama adalah beriman dengan ilmu Allah, bahwasanya semua yang akan terjadi ya, semua telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah terjadi sudah diketahui oleh Allah, yang akan terjadi juga telah diketahui oleh Allah. Yang tidak terjadi, seandainya terjadi seperti apa juga Allah tahu. Jadi ilmu Allah meliputi segala sesuatu ya. Ya, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Saya kasih gambaran. Ini walillahil matsalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Misalnya ada seorang insinyur, dia ingin membuat sebuah rumah. Maka dia punya ilmu tentang rumah ini, dia akan bikin rumah begini. Dia punya ilmu, dia akan bikin apa? Sebuah rumah. Kemudian setelah itu dia catat perencanaan dia. Dia catat gambarnya, dia gambar, RAB-nya dia tulis, dia catat. Setelah itu dia jalankan, dia eksekusi pembuatan rumah tersebut, dan seluruh anak buah yang mengerjakan rumah tersebut sesuai dengan kehendak dia. Ini gambarannya. Ini seorang insinyur yang bikin sebuah rumah. Sebelum dia bikin, dia punya ilmu atau tidak?
punya ilmu. Setelah itu dia catat di RAB, dia catat di perencanaan, dia catat di gambarnya, di arsiteknya dia catat. Setelah itu dia eksekusi dan seluruh eksekusinya sesuai dengan kehendak dia. Namun namanya kalau manusia, dia hanya bisa merencanakan sebagian, dia tidak tahu apa yang terjadi di depan. Ternyata biaya membengkak dan sering terjadi. Biaya membengkak. Ternyata ada yang miss, ada yang salah. Ternyata perubahan. Ternyata harga besi menjadi naik misalnya. Ternyata di tengah jalan dia berubah. Oh kayaknya kurang bagus, dia rubah gambarnya. Itulah kalau insinyur manusia. Kira-kira itu gambaran sederhana tentang takdir. Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan alam semesta, Allah sudah punya perencanaan. Rencana tersebut di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz. Allah tulis di mana? Lauhil Mahfuz, rencana tersebut. Kemudian Allah eksekusi, selesai. Eksekusi tersebut tidak ada yang luput, tidak ada yang salah, semuanya sesuai dengan yang Allah rencanakan. Itu baru namanya insinyur yang hebat kalau manusia. Maka Allah Ahsanul Muqaddirin. Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik dalam menciptakan, merencanakan sesuatu. Tidak ada satupun yang keluar dari perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kasih gambaran apa? Sederhana. Makanya ketika para ulama mengatakan iman kepada takdir 4 maratib, yaitu tadi kira-kira berilmu sebelum menciptakan, kemudian Allah catat ilmunya tersebut dalam Lauhil Mahfuz. Kemudian semua yang terjadi di atas kehendak Allah, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Yang keempat, eksekusi, penciptaan. Allah ciptakan apa yang Allah rencanakan tadi. Itulah 4 maratib tingkatan takdir. Yang pertama apa? Saya ulang. Yang pertama ilmu, yang kedua catatan, yang ketiga kehendak, yang keempat eksekusi, yaitu penciptaan. Coba tadi ada berapa? Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua mencatat. Yang ketiga kehendak. Yang keempat eksekusi, itu menciptakan. Kalau insinyur ya membuat bangunannya. Kalau Allah menciptakan. Ini logika sederhana untuk takrib, untuk memudahkan kita paham tentang masalah takdir. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah umat Islam secara umum. Dan diyakini oleh hampir seluruh umat Islam. Kita enggak usah bicara tentang orang ngaji. Enggak, ibu kita saja yang mungkin tidak pernah ngaji, kalau terjadi sesuatu, sudah takdir ya piye katanya. Mau bagaimana lagi, sudah takdir. Orang tua kita aja bilang begitu, apa sudah takdir. Wes sudah digariskan sama yang di atas. Mereka yakini hal ini, bahwasanya semua sudah direncanakan, ditetapkan oleh apa? Allah. Sudah digariskan, sudah ditetapkan, sudah mau diapain lagi, kita enggak bisa menghindar. Beda ketika kita bicara akidah Yahudi. Akidah Yahudi, Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak tahu apa yang bakalan terjadi. Dalam Bible, dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian, Allah menyesal. Jadi dalam Bible perjanjian lama Allah menyesal. Misal kenapa Allah ciptakan manusia, ternyata manusia jadi penjahat. Maka Allah menyesal telah menciptakan apa? Manusia. Ketika ada kata Allah menyesal, berarti Allah ketika membuat tidak berencana dong. Atau rencananya meleset, ya kan? Atau rencananya apa? Meleset. Itu berarti saya nggak tahu ada konsep takdir dalam agama Yahudi atau tidak. Tapi kalau kita baca Bible seperti itu. Bahwasanya disebutkan Allah menyesal dalam 2 ayat kalau tidak salah, disebutkan Allah menyesal karena menciptakan manusia, ternyata manusia berbuat apa? Kejahatan dan yang lainnya, akhirnya menyesalah Rabb. Allah pun menyesal. Nah, dalam Islam enggak mungkin Allah menyesal. Karena semua sudah berjalan dengan rencana Allah. Kapan seseorang menyesal? Tatkala dia di luar perencanaan. Tidak tahu dampaknya, baru apa? Menyesal. Insinyur bikin rumah, menyesal. Aduh, saya enggak sangka ternyata biayanya membengkak. Saya tidak sangka ternyata bakalan daerah banjir di sini. Sudah bikin rumah bagus-bagus, ternyata daerah banjir. Ini contoh, maksudnya dia tidak tahu apa yang terjadi ke depannya sehingga menyesal. Demikian juga di antara akidah yang keliru tentang ini, akidahnya orang-orang Syiah. Yang mereka punya akidah namanya Al-Bada. Al-Bada yaitu Allah berubah pikiran. Tadinya Allah begini, terus Allah begini aja berubah pikiran. Kayaknya badalillah, kayaknya ada suatu kemaslahatan bagi Allah, menurut Allah, maka Allah rubah ketetapannya. Ini saya bahas dalam buku saya 33 Banyolan Akidah Syiah. Kenapa? Hal ini muncul gara-gara mereka ingin ngeles. Jadi disebutkan bahwasanya imam-imam mereka meyakini imam-imam mereka itu mengetahui hal gaib. Dalam kitab Al-Kafi lil Kulaini, seperti Sahih Bukhari-nya orang Islam, orang Syiah punya kitabnya Al-Kafi, karangan Al-Kulaini, ya, ahli hadisnya orang Syiah. Di sini disebutkan ada akidatul bada, yaitu Allah badalillah, yaitu Allah berubah pikiran. Jadi mereka meyakini imam-imam mereka tahu tentang ilmu gaib, sehingga imam-imamnya terkadang meramal sesuatu
akan terjadi begini, akan terjadi begini. Ketika tidak terjadi, maka anak buahnya nuntut, ya imam, Anda mengatakan demikian, ternyata tidak terjadi. Apa kata sang imam? Allah berubah pikiran. Allah berubah apa? Pikiran. Nah itu tidak mungkin dalam akidah Islam. Kalau akidah Islam semua telah direncanakan. Skenario sudah dituliskan, ditulis dalam Lauhul Mahfuz dan sudah dijalankan, dan apa yang terjadi sekarang sesuai dengan apa yang Allah catat. Nah, oleh karenanya untuk memahami akidah takdir kita harus tunduk otak kita, jangan suka tanya kenapa begini, kenapa begitu. Karena akan ada permasalahan cuma itu. Loh, kok Allah takdirkan gini? Kok Allah takdirkan begitu? Kenapa saya mengalami ini? Kenapa harus dia yang begitu? Kenapa bukan saya? Kenapa harus saya? Nah, seperti itu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan bisa dijawab kecuali ilmu kita selevel dengan ilmu Allah. Paham? Sederhananya begini, sederhananya ada insinyur kemudian bikin rumah, terus ada anak kecil datang, terus insinyur bikin ini, bikin besi, dia bingung, ini apa ini, kenapa begini, kenapa harus begini, kenapa? Mau dijelaskan enggak? Apa ini anak masih kecil, otaknya enggak nyampe. Itu baru level sang anak ini dengan level insinyur. Bagaimana otak kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kalian tidak beri ilmu kecuali cuma sedikit, banyak hal yang tidak bisa kita pahami, banyak sekali. Apalagi masalah takdir ini keterkaitannya dengan alam semesta. Alam semesta dengan benda-benda di langit, dengan banyak hal. Allah menulis suatu perencanaan yang nalar kita tidak sampai. Oleh karenanya untuk bisa beriman dengan takdir, enggak usah tanya, kok begini, kok begitu. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Jangan tanya, kenapa begini, kenapa begitu. Itu kalau fisika boleh, kenapa begini, kenapa begitu, biologi. Karena kalau perbuatan Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Tetapi merekalah manusia akan ditanya, kenapa kalian berbuat. Ini kunci kita dalam memahami apa? Takdir. Ketika seorang mulai masuk dalam ranah ini, kenapa begini, kenapa begitu, dia akan tersesat seperti orang-orang Mu'tazilah. Tentu ini pembahasannya panjang masalah iman dengan takdir, tapi bukan itu pembahasan kita. Saya ingin itu kasih mukaddimah bahwasanya apa yang terjadi dan yang akan terjadi semua telah tercatat. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah telah mencatat takdir seluruh alam semesta, makhluk alam semesta. Allah sudah catat takdir, yaitu skenario apa yang terjadi, bagaimana kesudahan mereka, semua sudah Allah catat. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan masa 50.000 tahun, yaitu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah catat apa yang akan terjadi. Catatnya di mana? Di Lauhil Mahfuz. Dalam hadis yang lain, awwalu ma khalaqallahu al-qalam qala lahu. Ketika Allah ciptakan pena, Allah berkata kepada pena, "Uktub," tulislah. Pena berkata, "Madza aktub?" Apa yang aku tulis ya Rabb? Kata Allah, "Uktub maqadir kulli syai' ila qiyamis saah." Tulislah takdir segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Inilah namanya takdir. Sebelum terjadi sudah diketahui oleh Allah dan telah ditulis oleh Allah dalam Lauhil Mahfuz. Antum paham atau tidak? Ini sederhana. Ya, tentang masalah iman kepada apa? Takdir, ya. Jadi semua sudah tercatat. Inna dzalika fi kitab. Semua telah tercatat dalam Lauhil Mahfuz. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Baik yang kecil maupun besar semua sudah tercatat. Semua sudah tercatat. Sehingga apa yang kita jalani sekarang ini hanyalah takdir yang telah tercatat. Cuma isi takdir tersebut enggak ada yang tahu. Sudah selesai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Pena-pena pencatat takdir sudah diangkat, lembaran sudah kering. Maksudnya tidak akan berubah lagi. Kalau Allah rubah-rubah berarti ada tadi akidahnya orang Syiah, ada perubahan. Kayaknya ada masalah, kayaknya enggak pas. Itu berarti Allah enggak tahu masa depan. Berarti Allah tidak sempurna. Tuhan ini tidak sempurna ketika harus merubah-rubah perencanaannya. Paham atau tidak? Makanya saya bilang, kata Imam Ahmad, al-qadar qadarullah. Takdir adalah kekuasaan Allah. Kalau antum ragu dengan takdir, antum ragu tentang kekuasaan Allah. Berarti Allah kurang sempurna dalam mengilmui. Allah bisa berubah pikiran. Paham atau tidak? Paham atau tidak ini?
Kok kayak ragu-ragu nih? Mau saya ulang lagi dari awal tadi? Nanti antum mendengar rekamannya di YouTube ya. Intinya, ini logika sederhana. Hadiah buat saya? Oh bukan, oh buat jemaah. Jadi ini logika sederhana tentang takdir. Nah, inilah akidah yang membedakan umat Islam dari umat-umat yang lainnya. Menggambarkan bahwasanya Tuhan kita Tuhan yang sempurna, yang Maha tahu akan segala sesuatu, yang telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi. Hanya saja semua yang ditetapkan oleh Allah dalam Lauhil Mahfuz tidak ada yang tahu. Allah tutup. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Tidak ada malaikat yang tahu, tidak ada rasul yang tahu. Allah hanya membuka sedikit ilmu gaib kepada malaikat, kepada nabi, ya. Tapi tidak semua masa depan Allah buka. Tidak semua masa depan Allah bukan terlalu banyak. Dia akan Jibril pun tidak tahu, Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu. Ya. Makanya ketika malaikat berkata, Ya Allah, kenapa engkau ciptakan Adam yang akan melakukan kerusakan di atas muka bumi? Kata Allah, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Artinya ada rahasia yang masalah takdir masa depan yang malaikat tidak tahu. Allah hanya kabarkan sebagian bahwasanya benar anak-anak Adam akan melakukan kerusakan. Tapi kenapa Allah ciptakan seperti itu? Kenapa harus diciptakan? Allah tidak kabarkan kepada malaikat. Allah hanya mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Baik. Nah, apa sih buah kita beriman kepada takdir? Banyak. Di antaranya, saya akan sebutkan insyaAllah mungkin 8 poin atau 9 poin ya. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita beriman kepada takdir, ini paling penting untuk kehidupan kita sekarang ini, kita akan bersabar biiznillah taala. Bersabar. Karena semua yang kita alami, semua yang kita rasakan, semua yang kita jalani, ya, sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Tidak akan sempurna iman seorang sampai dia yakini ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang akan menimpamu tidak mungkin kau menghindar darinya. Wa ma akhta'aka, apa yang meleset darimu lam yakun liyusibak, tidak akan bisa mengenaimu. Ya. Ketika kita mendapati musibah yang tidak kita sukai, ya sudah, mau diapain? Sudah digariskan buat kita bisa lebih bersabar. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada suatu musibah yang terjadi di atas muka bumi atau menimpa diri kalian illa fi kitabin, kecuali tercatat di Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum Allah ciptakan musibah tersebut. Sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, itu mudah. Karena takdir itu mudah bagi Allah. Allah berilmu, Allah buat skenario, Allah tulis, Allah jalankan. Ini semua mudah bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Buat apa? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak putus asa dari apa yang luput dari kalian, yang terlalu bersedih. Wala tafrahu bima atakum, dan juga jangan sombong atas apa yang kalian dapatkan, karena semua sudah digariskan. Karena semua digariskan. Jadi ketika kita dapat musibah, sudah kita yakin ini sudah digariskan. Kamu berusaha semaksimal mungkin pun tidak akan bisa menghindar. Ya. Tidak akan bisa menghindar. Ya. Makanya la yanfa'ul hadar ma'al qadar. Kehati-hatian, kewaspadaan kalau sudah bertabrakan dengan takdir tidak ada faedahnya. Sudah digariskan. Sudah digariskan. Mau berjaga-jaga, mau usaha, tapi kalau sudah takdirkan, tidak akan bisa terhindar. Nah, ketika kita tahu akan iman kepada takdir, apa yang menimpa kita, ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Ya sudah, ini sudah digariskan. Sehingga kita mudah untuk bersabar. Ya. Oleh karenanya ketika cucu Nabi SAW meninggal, ya, dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa arsalat ilaihi ihda banatihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha aw ibnan laha fil maut. Kata Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata ada putri Nabi, kalau tidak salah Zainab, mengirim utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya putranya atau putrinya, kalau tidak salah Umamah, putri apa namanya Zainab,
Umamah bintu Abil As radhiyallahu taala anhuma, ya, sakit atau meninggal, ya. Kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cucu Nabi. Maka Rasulullah SAW berkata, irji ilaiha, kepada utusan tersebut, kembalilah kepada putriku Zainab, fa akhbirha, kabarkan kepada dia. Anaknya meninggal, anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sungguhnya milik Allah yang Allah ambil. Artinya anakmu itu adalah milik Allah, makanya Allah ambil. Wa lahu ma a'ta, dan apa yang Allah berikan kepada kita pun itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu ada ajalnya, telah tercatat. Ya, semua sudah tercatat ajalnya. Anakmu meninggal sudah tercatat maksudnya. Wal tasbir wal tahtasib, sampaikan kepada putriku agar dia bersabar dan dia mengharap pahala. Dia mengharap pahala. Artinya tidak bisa terhindar. Mau anaknya Nabi, mau cucunya Nabi, mau Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kalau waktunya meninggal akan meninggal. Tidak bisa dihindari. Jadi ini meringankan beban ketika kita tertimpa musibah, ya. Saya sering kasih lelucon, saya bilang misalnya kalau sering saya bilang bapak-bapak, saya bilang sering misalnya ibu-ibu lah, atau bapak-bapak ya. Bapak pulang ke rumah, pulang kerja capek-capek, sampai di rumah ternyata diomelin istri. Pulang kerja dari jam 8 pergi, kerja di kantor, berhadapan dengan bos, diomelin bos, ya. Kemudian pulang bercita-cita ketemu istri dengan senyuman, ternyata sampai di rumah diomelin istri lagi. Diomelin bos plus omelan apa? Istri. Untuk sabar bilang apa? Wahai sayangku, sungguhnya omelanmu telah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Antum sabar itu. Jadi sudah mau diapain? Ini omelan nggak bisa dihindari. Ke depan masih kita usahakan, tapi ini omelan sudah terjadi, tidak bisa dihindari. Sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi wes mbien dicatat, sudah lama. Dicatat, nggak bisa dihindari. Mau diapain? Dan seperti itu. Jadi kalau kita terkena musibah, kita ingat ini sudah takdir. Ya, ini semua sudah ketentuan Allah. Tidak ada yang bisa menghindar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara faedah dari beriman kepada takdir yang tadi Allah sebutkan, yaitu tidak sombong. Tidak sombong. Ya. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Kalau kita berhasil, kita mungkin jadi penguasa yang sukses, kita mungkin ya berhasil naik jabatan, kita mungkin berhasil naik pangkat, mungkin kita berhasil mendidik anak-anak, mungkin kita berhasil mendidik keluarga, mungkin kita berhasil bangun masjid, mungkin banyak hal keberhasilan yang kita raih. Jangan kita sombong, karena semua sudah digariskan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Engkau akan membangun masjid, engkau akan berhaji misalnya, engkau akan umrah, engkau akan menjadi seorang dai, engkau akan menulis sebuah buku-buku agama, ya. Engkau akan begini, engkau akan begitu. Semuanya sudah ditakdirkan sehingga tidak perlu sombong. Toh ini kamu hanya menjalankan garis yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak yakini takdir, kita merasa sombong. Karena saya, kita lupa diri. Allah ingatkan, semua telah tercatat agar kau tidak sedih kalau terkena musibah dan kau tidak sombong kalau mendapatkan keberhasilan. Sebenarnya ini inti dari beriman kepada takdir itu adalah ini, bukan untuk bertanya kok Allah begini, kok Allah begitu. Kapan kelompok-kelompok firqah sesat muncullah, firqah Qadariyah dan firqah Jabariyah, karena mereka masuk pada ranah yang bukan ranah mereka. Masuk dalam ranah kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Kalau begitu ya enggak akan sampai karena akal kita tidak bakalan sampai. Tapi ranah kita sebagai makhluk adalah agar tidak terlalu bersedih dan agar tidak sombong ketika mencapai keberhasilan. Toh keberhasilan yang kita dapatkan itu ya sudah takdir. Ya, saya kalau bicara misalnya, saya nggak usah bicara saya aja lah. Saya bisa belajar di Madinah. Saya tidak melakukan sebab-sebab tertentu. Artinya saya tinggal di suatu keluarga yang alhamdulillah dulu kami tidak ada yang sholat di keluarga. Satu keluarga tidak ada yang sholat. Yang pertama kali sholat seingat saya adalah saya. Pertama ngaji sholat 5 waktu, baru kemudian adik-adik saya. Seingat saya ya.
kemudian kakak semuanya, ibu semuanya. Ya. Tapi kita hidup di keluarga yang tidak mengenal sholat. Artinya sebab hidayah nggak ada. Sebab hidayah itu tidak ada. Ya. Jadi kalau saya kadang putar TV ada lihat imam Masjid Haram, tidak terpikir saya mau haji, mau umroh, nggak ada. Nggak tertarik. Jadi tidak ada dari kecil cita-cita mau jadi ustaz tuh nggak ada. Nggak ada. Jadi sebab hidayah kalau saya pikir nggak ada. Udah hidup di satu, saya sholat rutin itu satu SMA baru saya sholat. Nah, saya ingat di kompleks saya juga, ya saya ingat orang-orang juga jarang sholat. Orang-orang juga jarang sholat. Jangankan sholat Jumatan aja orang jarang. Tidak tahu sekarang insya Allah sudah pada baik. Tapi zaman saya kompleks agak seperti itu. Jadi kurang. Jadi kalau saya mau bilang sebab hidayah kurang. Beda dengan seorang yang tumbuh di dua orang tua yang kemudian mungkin ustadz dan ustadzah. Kalau anak jadi ulama sih wajar, atau anak jadi ustadz wajar. Kalau saya bicara saya zaman dahulu kemudian tinggal di kondisi yang seperti itu, artinya sebab untuk menuntut ilmu hampir-hampir tidak ada. Pikiran semuanya adalah duniawi, ya. Pikiran duniawi. Mungkin menjalani kegiatan sampai SMA, kemudian tapi seperti itu. Seperti Allah, ya ini namanya nikmat. Makanya tahadduts bin nikmat, saya ceritakan nikmat yang Allah berikan kepada saya. Secara sebab tidak ada, tapi Allah takdirkan begitu. Mau diapain? Itu namanya jangan sombong. Jangan sombong. Ada salah seorang murid saya datang, Ustaz, saya dulu paling benci dakwah salaf. Setiap ada dakwah saya lawan, saya cerca, tapi saya seperti kayak seperti kambing congnya atau seperti sapi yang ditarik hidungnya, Allah ajak kepada manhaj salaf. Dari benci kepada manhaj salaf sekarang jadi dai. Artinya dia berusaha untuk menentang manhaj salaf, tapi Allah mentakdirkan dia mengenal manhaj apa? Salaf. Artinya apa? Dia melakukan sebab anti dakwah. Tetapi justru Allah tunjukkan dia menjadi penolong dakwah. Ini gimana? Itu namanya takdir. Itu namanya takdir. Maka kalau kita meraih keberhasilan, jangan kita sombong. Inilah manfaat utama dari beriman kepada takdir. Kalau terkena musibah ya sudah, mau diapain? Qadarullah. Apalagi antum sudah prosedural, sudah berusaha, sudah berdoa, sudah maksimal, sudah ikhtiar, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan yang antum inginkan, ini namanya takdir. Kalau dapat sesuatu jangan sombong. Tapi faedah yang ketiga, agar kalau kita beriman kepada takdir, kita tidak ujub. Kenapa tidak ujub? Karena kita tidak tahu bagaimana kesudahan kita. Makanya suatu yang menggelisahkan para ulama dahulu adalah masalah al-khawatim. Bagaimana kesudahan mereka? Mereka enggak tahu. Kita enggak tahu bagaimana nasib kita ketika akan meninggal dunia. Kita enggak tahu. Sekarang kita alhamdulillah Allah berikan nikmat. Mudah-mudahan Allah teruskan nikmat kita sehingga kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi tidak ada di antara kita yang tahu bagaimana kesudahan kita. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab." Sungguhnya salah seorang dari kalian melakukan amalan-amalan penghuni surga sampai jarak antara dia dengan surga hanya tinggal satu hasta. Artinya kalau dia meninggal mungkin masuk surga tinggal sedikit. Fayasbiqu alaihi alkitab. Namun sudah kedahuluan takdir. Fayamalu bi amali ahli nar. Di penghujung hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka jahanam. Kemudian dia meninggal fayadkhuluha. Kemudian dia masuk neraka jahanam. Dan ada orang seperti itu. Orang-orang dahulunya, ya dai-dai juga ada ya. Saya kemarin dapat klip ada seorang yang di Arab Saudi ya. Dai yang tadinya begini kemudian berubah. Yang tadinya menasihati para pemuda untuk tiba-tiba joget-joget. Subhanallah. Ini zaman sekarang. Zaman sekarang. Dahulu ada namanya Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi katanya dia dari Mesir tapi dia tinggal di Qasim. Kemudian dia pakar akidah. Sampai dia menulis kitab Sirah Bainal Tauhid wal Wasaniyah. Pertarungan antara tauhid dengan paganisme, dengan penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dia bantah syubhat dia. Bukunya sangat top, sangat bagus sampai banyak ulama memuji dia. Sampai ulama bikin syair-syair tentang buku ini, saking hebatnya buku ini. Di penghujung dia kayaknya murtad. Bayangkan sudah jadi pakar akidah di puncak ilmu. Di puncak ilmu akidah. Sampai bantahin ahlu syirik. Dia bantah, bukan cuma sekedar ngerti, dia bantah mereka, syubhat-syubhat mereka dia habisi. Ke ujung-ujungnya dia ragu tentang Islam.
Hati sangat lemah. Oleh karena tidak ada yang boleh ujub. Mau dia pakar apapun, dia tidak tahu bagaimana penghujungnya. Sudah ada contoh-contoh orang-orang yang seperti itu. Yang penghujungnya kemudian dia berubah. Sebagian teman-teman mungkin tidak sampai tahapan begitu. Saya dulu punya teman-teman, saya pertama ngaji di UGM, saya ingat si fulan, saya tanya gimana mereka. Mereka itu dulu yang penyebab kita dapat hidayah. Bagaimana semangat mereka mengajak kita untuk ngaji ada di kelas. Saya tanya gimana si fulan? Waduh, sudah tidak ngaji lagi, Ustaz. Kenapa? Terpengaruh istrinya. Masya Allah. Mungkin istrinya terlalu cantik. Makanya antum nggak usah terlalu cantik kalau cari istri. Nanti lupa sama Allah. Ingat mikir istri melulu ya. Kalau sudah dapat syukuri yang ada. Maksud saya ini terjadi. Jadi kita nggak tahu penghujung kita bagaimana. Sebaliknya antum jangan meremehkan orang. Antum lihat orang maksiat, mungkin ahlul bidah, suatu saat bisa sadar dia. Kita nggak tahu. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dhira. Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan penghuni neraka jahanam sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Dia sudah kedahuluan takdir. Fayamalu bi amali ahlil jannah. Kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni surga. Fayadkhuluha. Kemudian dia masuk surga. Kata Ibnu Daqiqil Id rahimahullah taala dalam syarah Arba'in Nawawiyah untuk mengangkat husnuzan kita kepada Allah. Kata Ibnu Daqiqil Id, model yang kedua lebih banyak daripada model yang pertama. Artinya bekas penjahat lebih banyak daripada bekas ustaz. Benar, bekas ustaz jadi penjahat ada. Tapi lebih banyak orang jahat kemudian apa? Sadar banyak. Tapi kita tidak boleh ujub karena kita tidak tahu kesudahan kita bagaimana. Di antara hal mungkin antum mungkin rasakan. Terkadang kita agak goyang iman kita ketika kita diuji dengan ujian yang berat. Kita mulai suudzon sama Allah. Itu kita alami kadang-kadang. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Mereka digoncang sampai Nabi dan pengikutnya berkata, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, Allah berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin." Dalam surat Al-Hajj kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah cuma tidak totalitas, hanya di ujung-ujung saja. Di antara bukti dia beribadah hanya di ujung-ujung saja. Kalau dia dapat kebaikan, imannya tenang. Dia tenang. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, dia tenang, tenteram bukan karena imannya tapi karena kebaikan yang dia rasakan. Dia ridho dengan kebaikan. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi kalau dia ditimpa dengan kesulitan, dia murtad. Jadi yang buat dia tenang itu bukan imannya ternyata, tapi tenang karena duniawi. Nah, ada orang supaya kita terkadang seperti kita lemah iman kita nggak tahu sampai kapan kita bisa bertahan. Maka jangan pernah ujub dengan apa yang sudah kita raih sekarang. Jangan ujub jenggot kita sudah panjang, jangan ujub. Jangan ujub kita sudah cingkrang, jangan ujub kita sering sholat 5 waktu, jangan ujub dengan sedekah yang sudah kita sedekahkan, jangan ujub dengan ceramah yang sudah kita sampaikan, jangan ujub dengan ilmu yang sudah kita raih. Jangan ujub Anda menjadi pakar ini, enggak ada ceritanya. Kalau Allah rubah, Allah bolak-balikkan hati manusia, mudah sekali hati berubah. Di antara sebab hati kita berubah kalau kita ujub. Makanya ketika para ulama bahas tentang Abdul Al-Qasimi, mereka mengatakan dia terkena ujub. Bisa jadi dia terkena apa? Ujub. Karena bayangkan tulis buku, keren, detail, bantah syubhat, dipuji sana sini, malah dia yang tersungkur. Sang penulis sendiri yang tersungkur. Karenanya dengan beriman kepada takdir, karena kita tidak tahu bagaimana penghujung kita, tidak usah ujub. Kita nggak tahu bagaimana ujung kita. Jangan terpedaya dengan pujian manusia. Jangan terpedaya orang-orang semua menunjukkan tangan kepada kita. Jangan terpedaya dengan penghormatan orang kepada kita. Jangan terpedaya dengan bangunan masjid yang sudah kita bangun, dengan sedekah yang kita sedekahkan. Kita tidak tahu apakah kita ikhlas sehingga bertahan iman kita, ataukah kita ria, ataukah kita ujub yang bisa berujung pada kehancuran. Ini di antara faedah kita beriman kepada takdir. Jangan sampai apa? Ujub. Yang keberapa itu? Yang ketiga, yang keempat. Sekarang keempat. Oh, yang tadi ketiga, sekarang keempat ya. Tidak ada khilaf rupanya. Di antara faedah kita
beriman kepada takdir kita tidak hasad sama orang. Tidak hasad, kita tidak hasad. Orang yang beriman kepada takdir hatinya bersih. Dia sudah tahu semua ditakdirkan. Ya. Karena dia tahu bahwasanya semua yang Allah takdirkan dibangun di atas sifat dzatiyah Allah, itu sifat hikmah. Saya sudah jelaskan Allah punya sifat dzatiyah terkait dengan takdir. Ilmu, di antaranya hikmah, ya. Di antaranya kudrah. Ini semua sifat-sifat dzatiyah yang terkait dengan takdir. Jadi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu pasti ada hikmah di baliknya. Dan sudah katakan ketika kita berkata rukun yang keenam al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, maksudnya yang terjadi. Adapun perbuatan Allah menciptakan keburukan tersebut pasti ada apa? Hikmahnya. Contoh dalam hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Itu kerusakan, bencana, malapetaka, ya kerusakan, pembunuhan, pemerkosaan, banyak terjadi apa? Kerusakan di daratan maupun di lautan. Kenapa kata Allah bima kasabat aydin nas? Akibat perbuatan manusia, akibat dosa-dosa yang mereka lakukan, Allah takdirkan terjadi kerusakan. Buat apa Allah takdirkan kerusakan padahal Allah tidak suka dengan kerusakan? Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka dengan kerusakan, tapi Allah ciptakan kerusakan di daratan, di lautan. Kenapa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah membuat manusia merasakan sebagian akibat ulah perbuatan mereka. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Jadi hikmah, kalau kita bilang, Ustaz, apakah gempa bumi buruk? Apakah banjir buruk? Ya buruk. Yang ciptakan siapa? Allah atau bukan? Allah. Ini namanya takdir buruk. Tetapi Allah menciptakan itu tidak buruk. Wa syarru laisa ilaik, tidak ada keburukan yang kembali kepada Allah. Di balik penciptaan Allah terhadap bencana-bencana ada hikmah yang Allah kehendaki. Ada hikmah yang Allah kehendaki. Ibnu Qayyim bahas panjang lebar dalam Syifaul Alil. Ini bahasanya panjang, orang ateis punya syubhat yang saya tidak ingin sampaikan sekarang. Tapi intinya begitu. Intinya kita meyakini bahwasanya di balik itu semua ada hikmah. Nah, di antara hamba-hamba Allah ada orang yang tidak bisa jadi baik kecuali Allah jadikan dalam kondisi kaya. Seandainya Allah jadikan dia miskin, dia akan rusak. Dan di antara hamba-hamba Allah ada yang tidak ada yang bisa bikin dia baik kecuali dalam kondisi miskin. Kalau dia kaya, dia rusak. Antum milih yang pertama ya. Tapi yang jadi tentukan bukan antum. Di antara hamba-hamba Allah ada yang tidak bisa jadi baik kecuali kalau dia sehat. Kalau dia sakit, dia rusak. Dia rusak, dia tidak percaya sama Tuhan atau tidak bersyukur. Dan di antara hamba-hamba Allah ada yang tidak baik kecuali dia sakit. Kalau dia sehat, dia bahaya. Yang tahu itu semua siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang tidak bisa baik kecuali apa? Kaya. Kalau dia miskin, dia mungkin rusak. Nanti bisa jadi Allah uji dia dengan kemiskinan pada saatnya. Ketika imannya sudah cukup, Allah buat dia jadi miskin. Ada hamba-hamba Allah yang tidak bisa baik kecuali dalam kondisi miskin. Miskin dia beribadah kepada Allah, dililit utang terus, setiap hari berdoa, ya Allah. Kalau dia kaya, ngaco. Dia kaya, mungkin dia berzina, mungkin dia joget-joget, mungkin minum khamar, mungkin musik-musikan, mungkin main judi, mungkin enggak pernah salat, mungkin enggak pernah nangis karena Allah Subhanahu wa taala, rusak. Jadi Allah biarkan dia miskin terus. Antum maunya yang pertama kan? Yang kedua antum kurang suka ya. Tapi tadi pilihan di sisi Allah, bukan kita yang milih. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan kita daripada kita yang kita rencanakan. Di antara hamba Allah ada yang tidak baik kecuali sehat. Kalau dia sakit mungkin dia tidak beribadah, mungkin dia malas, mungkin dia benci sama syariat. Dan di antara hamba Allah ada yang tidak baik kecuali dia sakit. Kalau dia sehat mungkin dia ngaco ya. Jadi kita tahu semua di balik apa yang Allah tetapkan adalah ada hikmahnya. Dengan demikian seorang tidak akan hasad. Dia tahu bahwasanya apa yang Allah gariskan kepada setiap makhluk sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ya. Maka tidak perlu dia berangan-angan sesuatu di luar kemampuan dia. Jangan sampai orang tua berkeinginan untuk jadi muda kembali, ya sudah, enggak bisa bersyukur. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma kasabu
walinisa'in nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadlih. Kata Allah, janganlah sebagian kalian berangan-angan memiliki apa yang dimiliki oleh sebagian yang lain. Jangan laki-laki ingin seperti perempuan, jangan perempuan seperti laki-laki. Masing-masing punya jatah sendiri-sendiri. Laki-laki punya jatah untuk beramal dengan kodratnya sebagai laki, wanita punya ranah untuk beramal sesuai dengan kodratnya sebagai wanita. Jangan laki-laki nuntut seperti wanita, jangan wanita nuntut seperti laki-laki. Jangan wanita bilang, coba saya jadi laki-laki, saya bisa keluar ke sana kemari, jalan-jalan. Jangan perempuan di rumah. Jangan laki-laki bilang, coba kalau saya jadi perempuan bisa hamil, bisa punya anak, bisa gendong ya. Jangan. Jangan. Masing-masing punya ranah untuk beraktivitas, masing-masing punya ranah untuk bisa beramal soleh. Tetapi was'alullaha min fadlih, mintalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita beriman pada takdir, sudah Allah takdir saya gini, saya berusaha, tapi jangan saya hasad sama orang. Kalau saya dijadikan begitu, belum tentu saya bisa bersyukur. Saya bilang aja contohnya ya, saya bicara masalah ranah dai. Kita di tanah air dai bermacam-macam ya. Ada yang mungkin kalau dia bikin pengajian mungkin ribuan masjid enggak cukup, jalan enggak cukup, semua enggak cukup, ada. Sebagian ustaz kita Masya Allah seperti itu. Ada yang dai mungkin yang hadir cuma 10 orang, 20 orang. Ada yang mungkin 5 orang. Ada yang mungkin sendirian, tidak ada muridnya ya. Dan ini terjadi bukan di sini, di Saudi juga begitu. Dulu sempat tersebar foto seorang dai, syekh, bukan dai, syekh, doktor di Masjid Nabawi, dia ceramah yang hadir cuma 1 orang. Tapi dia ceramah tetap, dia sampaikan ilmu, yang hadir cuma berapa orang? 1 orang. Nah, jangan sampai orang yang mungkin yang hadir sedikit hasad kepada orang yang hadirnya banyak. Sungguhnya yang hadir banyak itu dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum kira mudah menjaga hati ketika yang hadir banyak? Bisa ujub, bisa ria, bisa sombong, bisa angkuh, bisa sok, bisa macam-macam ya. Karena suasana bisa merubah hati seseorang. Ya sudah, antum 2-3 orang ikhlas sudah. Nah, apa yang hadir sedikit tapi apa? Ikhlas. Jangan sampai sudah hadir sedikit hasad lagi, sombong lagi. Jadi maksud saya ini contoh saya bicara tentang para dai, ya sudahlah. Dia punya ujian. Saya kalau dikasih audiens sebanyak Ustadz Fulan mungkin belum tentu saya ikhlas. Belum saya ikhlas. Kita enggak tahu yang Allah yang pilih yang terbaik buat kita. Sehingga tidak perlu kita hasad kepada yang kita minta kepada Allah, ya Allah mudahkan ilmu saya diterima. Ya Allah mudahkan wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah angkatlah kekakuan dari lisanku agar mereka bisa paham apa yang aku sampaikan. Mudahkan aku bisa menyampaikan materi yang aku siapkan. Seperti itu. Kita berdoa kepada, jangan hasad sama orang tapi minta kebaikan kepada Allah Subhanahu. Ini saya bicara misalnya ranah dai misalnya ya. Kita enggak tahu. Ya akhi, belum tentu orang yang pengikutnya banyak surganya lebih tinggi daripada antum yang tidak ada pengikutnya. Benar atau tidak? Yang penting kan di akhirat bukan di sini. Betapa banyak orang surganya tinggi tidak ada yang kenal. Jadi jangan memang kalau kecuali ada ketentuan yang pengikutnya paling banyak surganya paling tinggi ya kita banyak-banyakan pengikut. Tapi kan tidak, ternyata ada nabi laisa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Yang penting antum baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu yang terbaik bagi antum. Kalau antum dijadikan tenar tersohor, belum tentu antum ikhlas. Belum tentu antum ikhlas. Makanya kalau antum lagi misalnya panitia pengajian, tidak mesti antum harus dekat sama ustaz. Kalau saya ingin dekat dengan ustaz. Kalau antum tidak jadi dekat terus ya sudah. Antum sudah salam ustaznya cuekin ya sudah. Antum dekat sama ustaz belum tentu ikhlas. Nanti foto sama ustaz upload niatnya apa? Buat nikah lagi. Jual nama ustaz untuk kawin lagi, ngawur. Foto kau masuk, niatnya apa? Foto-foto kau masukkan ke dalam Instagram atau foto sama ustaz. Ya Allah yang Maha tahu niatan. Maksud saya itu berat, itu pun bisa merubah niat seseorang. Jadi Allah lebih tahu mana yang terbaik bagi antum. Antum berusaha tidak usah hasad sama orang. Tidak usah hasad sama orang ya. Yakin apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik bagi antum. Semua ada hikmahnya, Tugas antum hanyalah ikhtiar dan berusaha. Baik. Tentunya kelanjutan daripada hal tersebut, barang siapa yang tidak hasad maka dia akan qanaah. Faedah berikutnya, orang yang beriman dengan takdir apa? Dia akan apa? Qanaah. Dia akan qanaah. Dia tahu bahwasanya apa yang Allah gariskan kepada yang terbaik.
Tapi ini orang tidak bisa qanaah kecuali di prosedural. Maksudnya prosedural itu apa? Dia sudah ikhtiar, berusaha, hasilnya begitu, ya sudah ini yang terbaik. Tapi kalau dia tidak prosedural, maka dia sulit untuk qanaah. Maksud saya seorang berusaha, berdoa, berusaha. Kalau dia sudah berusaha dan berdoa, hasilnya begitu, yakin itu yang terbaik. Qanaah. Inilah yang Allah gariskan buat saya. Ya. Dan qanaah adalah kebahagiaan. Ya, kata Nabi SAW, irda bima qasamahu Allahu lak takun agnan nas. Ridhalah dengan apa yang Allah bagikan untukmu, jatahmu, kau akan menjadi orang terkaya. Bahkan lebih kaya daripada raja bisa jadi. Sebagian penguasa, sebagian raja, sebagian orang kaya, mereka tidak ridho dengan pemberian Allah, masih tamak. Pingin ini, pingin anu, sudah punya 2 lembah emas, masih cari lembah yang ketiga. Sudah punya perusahaan 10, masih pingin perusahaan 20, itu cita-citanya. Dia tidak pernah puas. Orang ini bahagia? Belum tentu. Tapi ada orang miskin, tidak punya apa-apa, ridho, tenang. Gimana? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah khair. Gimana kan dia? Alhamdulillah khair. Subhanallah. Kadang-kadang kalau kita di Madinah lihat orang-orang miskin, senyum khair, padahal bajunya compang-camping, tapi senyum, Masya Allah. Itu banyak di Madinah, banyak orang seperti itu. Dia jalan kaki, santai. Kabar gimana? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah gitu. Masya Allah. Ya. Masa pandemi ini kita lihat, ada orang miskin, gimana kondisi? Khair, Alhamdulillah. Kita ketemu orang miliarder gimana? Waduh, berat Ustaz, berat. Berat. Yang satu miskin enggak punya apa-apa, khair Ustaz, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ala kulli hal, alhamdulillah. Gitu aja. Jadi, orang kalau ridha dengan pemberian Allah, maka dia akan menjadi orang yang paling kaya, dia qanaah. Kapan qanaah dicabut dari kita, hilang kebahagiaan dari kita. Ya. Maka antum qanaah lah. Qanaah terhadap Allah rezekikan kepada antum ya. Bisa jadi antum lebih kaya daripada raja, daripada penguasa, daripada miliarder ya. Yang penting kan bahagia. Tidak harus dengan casing yang kelihatannya hebat, rumah yang mewah, mobil yang mewah, ternyata antum menderita. Makanya kata orang, jangan kau lihat apa yang Allah berikan kepada dia, tapi kau tidak tahu apa yang Allah ambil dari dia. Kita lihat orang yang Allah berikan sama dia, kita enggak tahu dia sedang ditimpa musibah apa. Kita enggak tahu. Kelihatannya orang kayaknya happy-happy, ternyata di balik itu dia ada penderitaan yang dialami. Entah kita tahu belakang atau tidak tahu sama sekali. Makanya dikatakan jangan kau lihat apa yang Allah berikan kepada dia, tapi renungkanlah tentang apa yang Allah ambil dari dia. Karenanya di antara doa yang hendaknya kita hafalkan, as'aluka ridha ba'dal qadha. As'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku minta kepada Engkau keridhaan hati setelah kau tetapkan keputusan untukku. Ini hati kadang-kadang merontak, tidak sesuai dengan keinginan. Hilanglah qanaah dari hati kita. Ketika qanaah hilang, maka kita tidak akan bahagia ya. Jadi ini di antara keutamaan beriman kepada takdir. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan sesuatu, menetapkan sesuatu di atas sifat zatiyah Allah, itu sifat hikmah. Pasti ada hikmahnya. Entah kita tahu entah tidak kita tahu, tapi pasti ada hikmahnya. Kalau kita ikut prosedur, maka itulah ketetapan yang terbaik bagi kita. Semakin kita ridho dengan keputusan Allah, maka kita semakin semakin qanaah. Taib yang berikutnya, yang keberapa? Di antaranya orang yang beriman dengan takdir berani, dia jadi pemberani. Dia berani dalam berdakwah, berani dalam berjuang, berani dalam menyampaikan kebenaran, tentunya dengan perhitungan, ini bukan asal, bukan ngawur, ya. Tapi dia berani menyampaikan karena dia tahu bahwasanya dia tidak akan terkena kematian atau penderitaan kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Kun lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami kecuali yang telah Allah catat. Huwa maulana, Allah pelindung kami, Allah pengurus kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Makanya orang bertawakal banyak bertawakal kepada Allah. Inilah yang menjadikan para sahabat dulu nekatnya luar biasa. Ketika kita bicara tentang pertempuran antara mereka dengan orang kafir ya. Para sahabat nekat luar biasa. Bahkan di antara mereka ada yang masuk di pusat kematian, masuk maju. Seperti siapa ya? Sahabat yang kemudian dia entah Bara' bin Malik atau siapa yang dia kemudian sulit bertempur, kemudian para kaum muslimin tidak bisa masuk. Akhirnya dia masuk di pagar, masuk sendirian. Kemudian dia hancurkan gerbang supaya orang bisa masuk. Sendirian masuk. Orang ternyata dia tidak mati. Dia tidak mati. Kenapa? Dia yakin kalau memang saya tidak mati, tidak bakalan mati. Meskipun loncat ke dalam kerumunan pasukan musuh.
Contoh nyata adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, apa kata Khalid bin Walid ketika akan meninggal dunia? Ketika Khalid bin Walid akan meninggal dunia, beliau menangis. Karena cita-cita beliau adalah meninggal di medan pertempuran. Tapi ternyata beliau beraninya luar biasa, maju dalam pertempuran tidak mati-mati. Bagaimana dalam perang apa namanya? Mu'tah. Sampai dia berperang dengan 9 pedang. Luar biasa. Pedangnya patah, ambil pedang kedua, patah lagi, ambil pedang ketiga. Masya Allah, kuatnya tangannya, saya pedang yang patah. Kalau kita baru pertama tangan kita yang patah. Saya bayangkan subhanallah, Khalid bin Walid perang sampai 9 pedang, pedang terakhir tidak patah. Tapi 8 pedang patah di tangannya. Bagian pertempuran luar biasa. Ya, tapi tidak mati. Yang meninggal pun luar biasa. Contoh Ja'far bin Abi Thalib ketika meninggal, ditemukan di tubuhnya 80 sekian bekas luka. Tombak, panah, pedang, tapi semua di depan, enggak ada di belakang sama sekali. Artinya dia tidak pernah mundur sedikit pun. Ketika dia maju perang, tikam 1, tikam 2 masih terus berperang. Semua luka di bagian apa depan tubuhnya. Dia mukbil ghairu mudbir, maju terus tidak pernah mundur. Khalid bin Walid ini contoh. Ketika dia akan meninggal, dia menangis, dia berkata, "Ma min amalin arja indi ba'da la ilaha illallah min lailatin syadidatin al-jalid fi sariyatin min al-muhajirin battaha atau apa ini wa ana mutatarris was sama'u tanhal alayya wa ana antadhiru subha hatta aghiru ala al-kuffar atau ughiru ala al-kuffar fa alaikumul jihad." Dia tentang jihad ya. Dia berkata, tidak ada amal yang paling aku harapkan, yang paling aku banggakan di hadapan Allah agar aku bertemu Allah seperti suatu amalan yang paling aku sukai, yaitu di malam yang sangat dingin. Kemudian aku pun tidur di bawah apa namanya perisaiku sementara hujan turun, menunggu besok pagi-pagi menyerang musuh. Itu amal yang paling saya sukai. Penderitaan kan? Malam-malam dingin nungguin hujan turun, tunggu sampai besok subuh. Lama atau tidak? Lama. Tapi bilang itu amal yang paling saya banggakan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaknya kalian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Laqad syahidtu kada wa kada zahfan. Aku sudah menghadiri sekian puluh peperangan gabung dengan musuh. Ya. Wa ma fi jasadi mawdi'u shibrin illa wa fihi darbatu sayfin aw ramyatin bisahmin aw ta'natin birumhin. Tidak ada di tubuhku satu jengkal kecuali situ pasti ada luka. Entah luka karena pedang, sayatan pedang, atau luka karena tombak, atau luka karena panah. Setiap jengkal pasti ada luka. Siapa Khalid bin Walid? Yang Allah sebut, yang lain mengatakan sayfun min suyufillah, pedang Allah. Wa ha anada amutu ala firashi hatfa anfi kama yamutul ba'ir. Nah, sekarang saya ternyata tidak meninggal di medan pertempuran, saya meninggal di tempat tidur. Sebagaimana hewan unta yang meninggal di tempatnya. Kemudian dia berkata, laqad talabtul qatla fi madhannihi falam yuqaddar li ila an amuta ala firashi. Aku telah mencari kematian di tempat-tempatnya, itu aku masuk dalam medan pertempuran agar aku meninggal mati syahid. Ternyata Allah tidak mentakdirkan aku meninggal di situ. Ya. Kemudian kata beliau, fala namat ayunul jubana. Ya. Jadi mencelanya orang-orang penakut itu, yang takut mati. Aku ini mau mati-mati enggak mati-mati. Dia ingin menyampaikan demikian. Ya. Ini contoh ya. Ya. Aku ini mau mati enggak mati-mati. Artinya kalau belum ditakdirkan tidak akan apa? Mati. Jadi inilah ketika para sahabat mereka beriman dengan takdir, maka mereka berani. Mereka berani berjuang, mereka berani berdakwah, mereka berani menyampaikan kebenaran. Untuk bayangkan bagaimana Ribi' bin Amir ketika bertemu dengan Rustum, dia datang sendirian. Dengan Rustum kepala panglima Persia dengan puluhan ribu pasukannya, Ribi' datang sendiri. Ditanya, "Ngapain kau ke sini? Ngapain kalian ke sini?" Kata dia, "Kami diutus oleh Allah, ibta'atsana Allah." Kami diutus oleh Allah untuk apa? Untuk mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada manusia, dari peribadatan kepada makhluk menuju peribadatan kepada pencipta makhluk. Dia sendirian. Dia tidak takut sama sekali. Itulah para sahabat. Oleh karenanya seorang ketika dia melakukan satu kegiatan, dia ingat kepada takdir dan dia kalau sudah takdir mau diapain. Tapi jangan ngawur juga ya. Semuanya dengan apa? Perhitungan.
Tapi inilah yang menjadikan dahulu para sahabat sampai dakwah tersebar, sampai Islam tersebar karena iman mereka kepada takdir. Lihat kata Khalid, saya sudah berusaha, wa qad talabtul qatla fi ma dhannihi. Aku sudah mencari kematian di tempat-tempat yang akan datang kematian, tapi walam yuqaddar alayya, aku tidak ditakdirkan untuk mati dalam pertempuran. Maka falana mata'yunul jubana, itu orang-orang penakut itu, ya. Takut-takut ngapain? Takut-takut ngapain? Ada sebagian teman cerita, ya. Ada seorang ustadz yang pergi ke kemanusiaan, pergi ke Suriah waktu itu bawa obat-obatan, ya. Dengan mereka terkadang diskusi. Salah satu orang ustadz saya kenal, dia duduk di suatu sandaran gitu. Tiba-tiba dia pergi. Tiba-tiba dia kayak gelisah gitu, dia pergi di tempat tersebut, tiba-tiba ada bom di tempat itu. Jadi subhanallah, kalau Allah tidak takdirkan tidak bakalan mati. Dan temannya cerita sama saya, ketika saya sudah meninggal, temannya bilang, Ustaz itu pernah bilang sama kita, Ustaz, setiap peluru sudah tercatat. Kalau tidak tercatat untuk kamu, tidak bakalan mati. Teorinya begitu, ya. Tapi maksudnya ada orang seperti itu, ya. Kalau peluru tidak tercatat bahwa saya tidak bakalan mati. Dan benar, buktinya ketika dia cerita sesuatu, dia duduk, mereka lagi kumpul-kumpul, tahu-tahu dia kayak nggak enak, dia pergi. Baru dia pergi sebentar, kemudian ada bom mengenai lokasi di mana dia duduk. Kalau memang tidak ditakdirkan, tidak bakalan mati. Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala ayyadurruk, kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ketahuilah kalau manusia satu dunia berkumpul untuk memberi kemudaratan kepadamu, lan yadurruk, mereka tidak bakalan bisa memberi kemudaratan kepadamu illa ma qad kataballahu alaik, kecuali yang Allah telah takdirkan untukmu. Kalau tidak, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Kalau Allah tidak takdirkan, maka tidak bakalan terkena. Inilah di antara hal yang membuat seorang tidak gentar ketika dia beriman kepada takdir. Kalau waktunya mati, mau mati sekarang, mati di sini, mati di sana, tetap aja mati. Man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Kalau tidak meninggal karena sayatan pedang, maka akan meninggal dengan sebab yang lain. Tinggal mau meninggal mulia atau tidak. Ta'addadatil asbab, sebab-sebab banyak, wal mautu wahid, dan kematian cuma ujungnya menuju pada kematian. Taib yang berikutnya, yang keberapa? Iman yang benar kepada takdir mengantarkan seorang berikhtiar, selalu berikhtiar. Kenapa? Karena dia tahu Allah sudah mencatat semuanya, tapi Allah merahasiakannya. Dan ketika Allah mencatat takdir, Allah punya aturan sunnatullah. Harus berusaha. Bukan cuma bersandar kepada takdir namun tidak berusaha, itu salah. Ya. Kita beriman dengan takdir bukan berarti kita pasrah kepada sesuatu yang tidak kita ketahui. Seperti saya sering ditanya, Ustadz, kalau saya ternyata ditakdirkan masuk neraka, buat apa saya beramal soleh? Saya bilang, iya, buat apa? Kalau kau sudah takdir masuk neraka, percuma kau beramal soleh. Ujungnya kau masuk apa? Neraka. Tapi kan kamu nggak tahu takdirmu apa. Kecuali kau pernah naik di sana di langit, kau buka lauhil mahfuz, kau lihat ternyata ada namamu, Paijo binti Paimin, Al Semarangi. Kamu berarti. Oh iya, itu nggak ada lagi yang Paijo, bapak saya Paimin, cuma saya aja. Di Semarang cuma saya aja. Oh, benar, saya di neraka. Kalau kamu lihat namamu di lembaran neraka, percuma kau beramal soleh, percuma. Tapi kamu kan nggak pernah lihat. Terus gimana Ustaz? Ya ada aturannya, Allah sudah jelasin. Yang beramal soleh masuk surga, beramal maksiat masuk apa? Neraka. Udah ikuti jalan aja. Ngapain kau Ada yang tanya lagi, Ustaz, kalau bisa nggak saya minta sama Allah berubah takdir saya? Loh, kamu tahu takdirmu, minta dirubah. Takdirmu apa? Kamu nggak tahu kan? Jangan takdirmu baik, kau minta berubah jadi miskin. Kan sekarang bukan penghujungnya, kau nggak tahu. Ngapain gitu? Nggak usah. Minta kebaikan, kita minta kebaikan, ya kan? Minta kebaikan, kita berdoa kebaikan, kita beramal soleh. Nah, saya bilang, saya ingin rubah takdirmu kamu nggak tahu. Yang ada adalah Allah kasih jalan. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Makanya ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita bertawakal bersandar kepada takdir? Fa fiman amal, kemudian buat apa kita beramal? Kata Rasulullah SAW, i'malu, beramalah, fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing akan digiring dengan amalnya menuju takdirnya. Makanya kalau yang jelas kita kalau mau masuk surga ya beramal soleh. Beramal soleh. Jadi takdir mengajarkan kita untuk berikhtiar.
Sebagian orang tidak tidak komitmen, tidak konsekuensi. Seperti dia mengatakan, Ustaz kalau takdir ya misalnya takdir jahat ya percuma kita beramal saleh. Percuma saya ngaji tapi akhirnya Allah takdirkan saya juga. Ya. Kita bilang kamu juga kalau Allah sudah takdirkan kamu kenyang, ngapain kamu makan? Tapi kamu makan kan? Kalau mau kenyang. Coba kamu bilang, Allah takdirkan saya kenyang, saya nggak usah makan pun bakalan kenyang. Tapi dia tidak komitmen. Ketika dia lapar dia cari apa? Makan. Ketika dia makan kenyang, berarti takdirmu kamu kenyang dengan cara makan. Sama, sakit juga demikian. Kita ingin sembuh, kita berusaha. Kadang sembuh, terkadang tidak. Tapi ada jalannya. Ya. Mau kaya miskin juga berusaha. Ya Ustaz, kalau Allah takdirkan saya kaya, saya di rumah aja jadi kaya. Iya benar, tapi kan ada aturannya. Kecuali bapakmu Sultan Semarang ya. Kemudian bapakmu meninggal, kamu dapat warisan di rumah saja, nggak apa-apa. Kamu bukan Sultan Semarang bapakmu yang masalahnya. Ya udah kamu berusaha. Jadi ketika beriman takdir kita harus berikhtiar. Dan itu yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW saja dalam perang Uhud, Rasulullah SAW pakai baju perang 2, pakai helm, ya. Rasulullah pasang strategi, Rasulullah musyawarah terlebih dahulu sallallahu alaihi wasallam, kemudian pasang strategi, kasih peringatan jangan sampai turun. Semuanya sebab. Semuanya sebab. Yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada strateginya, bukan asal yang penting ya udah takdir enggak. Kita harus berikhtiar, berusaha. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata gagal, itulah yang terbaik. Yakinlah itu yang terbaik. Yang terakhir, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seorang beriman kepada takdir, hatinya selalu tenang. Makanya ada tulisan dokter-dokter kafir kadang heran melihat orang Islam. Sekarang ada dokter kafir, dia ingin mengabarkan bahwasanya orang Islam ini terkena kanker. Dia bingung bagaimana mau cara menyampaikan. Mau ngomong dari mana, bingung. Bingung dari sini kah, mukadimahnya apa? Intinya dia sampaikan kepada orang muslim tersebut, Anda terkena kanker. Dia bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus sudah, mau diapain? Tegar, kuat, dan banyak orang seperti itu. Jika katakan kamu terkena kanker, sabar dia. Karena saya ketemu orang terkena kanker, sabar dia. Ya, qadarullah Ustaz, qadarullah. Ya. Dan itu tidak teriak-teriak, tidak ngamuk-ngamuk, tidak lempar sini. Itu banyak orang Islam seperti itu. Kenapa? Karena dia beriman kepada apa? Takdir, sudah takdir mati. Saya nggak bisa kabur dari ini semua. Hatinya tenang menghadapi apa. Kita hidup di atas muka bumi ini tidak ada yang luput dari permasalahan. Permasalahan banyak. Permasalahan kadang di rumah, permasalahan dengan tetangga, permasalahan dengan masyarakat, banyak permasalahan. Tapi kita jalani dengan prosedural, dengan baik, kemudian kita akan tenang. Yang penting saya sudah beribadah, saya sudah berdoa, saya sudah prosedural, saya sudah berusaha. Keputusannya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah orang-orang Islam, sehingga hati mereka harusnya menjadi orang yang paling tenang, ya. Tidak seperti sebagian orang kemudian coba dulu saya seperti ini, coba dulu seperti ini, yang menyesalkan masa lalu yang tidak mungkin kembali lagi. Coba dulu saya begini, tentu tidak begini. Coba dulu kalau saya dulu itu fa innallahu taftahu amala syaitan. Berkata seandainya membuka pintu-pintu syaitan, buat orang tidak ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, buat orang terus dalam kesedihan, tidak berhenti-berhenti. Ya. Tapi kalau dia bilang qadarullah, semua sudah takdir, mau diapain? Bismillah, jalani, maka dia akan selalu tenang. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, sebagian yang saya sampaikan tentang buah dari beriman kepada takdir. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang beriman kepada takdir, hamba-hambanya yang selalu ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan inilah ibadah yang agung, ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Mas ini pertanyaan bagi yang bisa jawab. Antum bertanya. Coba pertanyaan. Ustaz, apakah riba bisa menjadi salah satu penyebab bencana alam? Dan apakah riba bisa juga menjadi penyebab perang dunia ketiga? Semua maksiat bisa menimbulkan apa? Bencana. Makanya dalam Islam tidak ada namanya hari apes. Hari apes itu kalau kita bermaksiat itu berhari apes. Fi ayyamin nahisatin. Allah berkata tentang orang-orang
kaum Ad, mereka disiksa oleh Allah fi ayyamin nahisat, pada hari-hari apes mereka karena mereka bermaksiat. Dalam Islam tidak ada namanya hari apes, tahun sial, tidak ada. Yang ada kalau kamu bermaksiat maka kamu bakalan apa? Sial. Ya. Cuma zaman sekarang siapa sih yang mengkaitkan bencana alam dengan maksiat? Enggak ada. Allah yang telah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan laut akibat perbuatan manusia. Sekarang enggak, sekarang ada musibah, ada apa, seakan-akan bukan karena kita, bukan. Karena itu gejala alam. Padahal kita tahu semua yang terjadi di alam semesta semua ditakdirkan atau tidak? Ditakdirkan. Semua atas kehendak Allah. Kenapa Allah berkehendak demikian? Ada sebabnya. Benar secara kasat mata akibat pergerakan lempengan, akibat ini. Tapi itu akibatnya apa? Dari maksiat yang kita lakukan. Wa ma asabakum min musibatin ma asabah min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali akibat perbuatan kalian. Jadi riba dan yang lainnya, maksiat bukan cuma riba saja ya. Semua maksiat adalah sebab terjadinya kerusakan. Semua maksiat sebab terjadinya apa? Kerusakan. Makanya tatkala musim kemarau disunahkan untuk sholat minta hujan, istisqa. Di antara isi sholat minta hujan adalah istighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ada 3 hadiah. Yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah ya. Hadiah dari panitia maksud.